Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan suatu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, juga para sahabatnya dan pengikutnya yang istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu channel Abah dengan subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, maka mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, juga diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu dari Abah mohon dimaafkan. Untuk konten hari ini Abah membuat satu judul, kesengsaraan manusia pilihan Satria Piningit untuk mencapai makrifat. Tentu cerita ini tidak untuk diyakini, hanya sebagai hiburan semata. Sebahagian manusia ada yang menyukai kegembiraannya itu dengan adanya bagian apa yang dicapainya atau suatu keinginannya dan maksudnya. Tentu kesenangan itu pada waktu dia mencapainya berhasil yang dikehendakinya. Ingin sehat maka dia gembira atau mensyukuri. Dia hendak kaya lalu dia dapatkan kekayaan, menjadi dia gembira. Jadi dia ingin mempunyai suatu kedudukan ataupun kemuliaan, dia dapatkan kedudukan itu dengan gembira. Tentu sebagian manusia kegembiraan itu di waktu dia mendapatkan yang diinginkannya. Sebagai manusia umumnya seperti itu, kita juga seperti itu. Kadangkala kegembiraan seperti itu datangnya dari hawa nafsu. Tapi ada juga sebagai manusia yang orang kegembiraannya ataupun kesenangannya diberikan kesusahan atau kesulitan untuk keinginan mereka mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesusahan itulah beliau, sang sosok manusia pilihan atau kita kenal dengan Satria Piningit ataupun dengan sebutan lainnya, hatinya bersih dan beliau akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga beliau tidak tertarik dengan kedudukan, ketenaran ataupun kemewahan, karena semua itu bisa menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kehidupan beliau dalam kesulitan ataupun dalam kesengsaraan, hatinya semakin dekat, tidak terbelenggu dengan kesibukan duniawi yang akhirnya membuat dirinya lupa akan tujuan hidupnya. Juga dengan kesengsaraan yang dialami dalam hidupnya, maka timbullah kelembutan dalam hati beliau. Jadi yang dicarinya marifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang mensegerakan dirinya mendapatkan itu,
yang terjadi pada dirinya, maka dia harus ikhlas kan apa yang beliau alami, karena Allah sudah mempunyai satu rencana buat dirinya. Jadi dengan keadaan seperti itu, maka beliau akan lebih dekat dan bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seutuhnya. Tingkat kepasrahan dan kesabarannya sehingga beliau menyerahkan semua permasalahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah ujian-ujian yang bermacam-macam yang beliau hadapi. Selain dari hatinya yang bersih, tentu wadahnya pun juga harus bersih, sehingga beliau menjauhi sesuatu yang tidak baik, dan juga beliau menjaga lisan ataupun tingkah lakunya. Karena semua permasalahan atau kesulitan dan hinaan juga cacian beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ingin membalas atas perlakuan makhluk Allah lainnya, karena beliau seorang pilihan. Tentu beliau adalah seorang wali yang disembunyikan atau kita sebut dengan wali malamatiyah. Firman Allah Ta'ala, siapa yang memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Maka tak kala beliau disakiti ataupun dizolimi, alam pun bergejolak. Itu yang Abah dapatkan dalam tafakur Abah membuka tabir sang sosok manusia pilihan. Mungkin dari saudara-saudara Abah bisa memberikan satu penjelasan ataupun pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Abah selalu berpesan, jaga lisan kita. Apapun komentar dari saudara-saudara kita, mohon dihormati, dihargai. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah. Mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.